Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di TTD Table Tennis Discussion oleh INSTART Indonesia Strategic Institute bersama saya Ridwan Sayyid Ahmad dan rekan saya Henry Basqualo. Pagi ini kita dikagetkan dengan berita yang mengagetkan. Adanya deklarasi salah satu partai politik atas sebuah nama bernama Anies Rashid Baswedan. Maka tak lama menunggu lama, INSTART langsung secepat mungkin berdiskusikan dan akhirnya kita sepakat untuk mengadakan TTD ini. Kang Henry, kita bikin kupas dulu. Ini bagaimana nih Anies Rashid Baswedan ini? Awalnya kan kita mengetahui beliau juga sudah aktif sejak zaman Ormas Nasdem. Ya, mungkin salah satu pendiri Ormas Nasdem di beberapa tahun yang lalu. Gimana Kang? Ya, jadi sebenarnya kabar Anies Baswedan dengan Nasdem dicapreskan sebagai calon Nasdem ini kan sebenarnya sebuah kelanjutan dari hasil Rapimnas. Siap. Di mana hasil Rapimnas menghasilkan 3 nama. Ya. 3 nama, salah satunya adalah Anies Baswedan. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Nah, saya pikir akhirnya Nasdem memilih Anies Baswedan. Ini kan bukan sebuah hal yang mengejutkan menurut saya. Jadi nggak kaget-kaget banget sih. Kaget amat. Biasa. Udah lama, beritanya juga udah lama dan sebagainya. Bahkan beberapa pekan terakhir menjelang pengumuman hari ini itu di ranah sosial media semua diramaikan oleh bagaimana kedekatan Anies Baswedan dengan Surya Paloh. Di memori terkait dengan aktivitasnya di Ormas Nasdem pada saat diulang lagi dan sebagainya. Jadi memang warming up-nya bagus menuju ke pengumuman hari ini. Tapi yang menarik menurut saya adalah pengumuman capres ini ada ketika koalisinya belum terbentuk. Kan baru Nasdem. Beda dengan KIB. Sudah ada koalisinya. Masih menggodok-godok siapa namanya? Memenuhi jumlah tiket Sudah cukup. Nah, tapi belum ada calon presidennya. Nasdem. Kita Indonesia Raya. Prabowo dan Caimin sudah ada koalisinya. Calon presiden mungkin sudah ada. Tapi calon wakil presidennya masih digodok dan masih ada banyak peluang lah. Begitu juga PDIP. Bisa mengusung sendiri, masih ada Mbak Puan. Tapi belum dideklarasi secara resmi. Bukan belum dideklarasi secara resmi. Artinya belum ada launchingnya Mbak Puan sebagai satu-satunya calon presiden. Walaupun memang kita tahu arahnya ke Mbak Puan ya, bukan lagi ke Pak Ganjar di akhir-akhir ini. Nah, tapi tetap dari ketiga orang-orang yang partai-partai yang punya tiket ini, yang menarik pengumuman Nasdem hari ini. Nasdem hari ini belum ada koalisinya, belum fix koalisinya, belum ada jumlah tiketnya. Tapi sudah berani. Nah, ini sebenarnya kalau prematur nggak? Saya pikir agak berbau prematur, tapi juga ini terkesan berjudi. Nah, tapi juga kan mendadak ya. Dulu ada sebuah info nunggu Pak Anies selesai dulu jadi gubernurnya. 16 Oktober. Ya, ada yang bilang akhir tahun atau apa. 10 November. Ada bilang 10 November kan, Ya. momen-momen penting lah. Akhirnya 10 November digadang-gadang, itulah pengumuman koalisinya. Sekarang capresnya dulu. Capres. Tapi juga yang menarik adalah pengumumannya itu mendadak. Mungkin di dalam partainya tidak mendadak, tapi kan info-info ada surat yang beredar itu tadi malam kan kita boleh dapat. Kenapa dipercepat? Nah, ini saya pikir ada manuver politik di waktu-waktu terdekat ya. Ada deadline yang sedang dikejar nggak sampai butuh tadi pagi banget gitu? Nah, ini politisi-politisi yang saya berkomunikasi aktif sampai siang ini itu tidak ada yang bilang agenda apa. Iya, maksudnya walaupun ya apakah ini penyikapan terhadap beberapa kali atau rencana dipanggilnya Pak Anies ke KPK. Oke. Nah, apakah ada yang bilang, ada salah satu politisi yang bilang ke saya, pasang badan. Ini sebelum dinyatakan sebagai TSK. Lebay banget itu. Tapi sah-sah saja. Tapi memang unik kan, nggak ada momen, nggak ada deadline, pendaftaran masih lama, tiba-tiba dipercepat gitu. Koalisi belum ada. Dan saya juga coba. Emang yakin banget Nasdem nggak takut ditinggal gitu kan? Biasanya gini-gini suka agak-agak juga nih. Ini lagi-lagi karena ini berbau prematur, akhirnya saya juga melihatnya ini masih jadi akhirnya masih cair menurut saya. Tapi kan Surya Paloh bukan politisi kemarin sore. Yes, betul. Dia
pemain, kingmaker kan? Kingmaker. Nah, kingmaker levelnya kan. Nah, Iya. jadi pasti nggak asal main catur beliau itu. Bisa jadi. Walaupun ada yang menarik ini. Jadi yang menarik itu adalah salah satunya adalah analisa bahwa ini gagalnya lobby politik PDIP ke Nasdem. Ya, saya Kita sempat bahas. dapat info itu Kita kan. bahas bahwa ada kunjungan Mbak Puan ke Nasdem dan kemudian ada pembicaraan politik di antara kedua partai tersebut dan akhirnya ini hasilnya nih berarti tidak terjadi kesepahaman. Oke. Ada analisa begitu. Deadlock. Nah, jadi saya sedikit mengamini lah apa yang dianalisakan tadi bahwa ini bisa jadi gagalnya lobby politik PDIP ke Nasdem. Jadi Anies Baswedan jadi kader Partai Nasdem. Nah itu juga kan belum jelas. Kan biasanya begitu kan. Nah, harusnya kan gini. Nah, Undang-undang yang baru tentang pemilu ini kan saat kandidat capres dan cawapres harus kader harus partai. Oke. Kita belum lihat nih. Maksudnya kan Anies sudah jadi kader. mesti kan ada nunjukin KTA. Iya. Atau aja udah ada KTA-nya kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Udah ada nomor 1 yang Kemarin di PP di PP 007. Iya. Iya maksudnya kayak kemarin kan sama tentang pemuda Pancasila. Iya, iya. Ada lah seremoni nunjukin KTA. Hmm. Ini kok nggak ada gitu kan? Mungkin 007 juga. Udah ada kali kita nggak tahu. Ya? 007 juga. Oke. Jadi ini masih belum tahu nih. Kita belum tahu kader apa. Atau jangan-jangan Pak Anies dari kader PKS juga bisa jadi. Oh iya. Kan nanti masih ada PKS Demokrat Iya, ya belum karena kan tiga dari Nah. Anies AHY. Ah. Kalau Anies AHY kan dari Demokrat nih. Iya. PKS yang enggak loh. Bisa dia Anies di PKS kan. Terus kemudian ngapain Nasdem ikutan? Tapi gini, tadi ada Demokrat, ada PKS. Iya. Selama ini kan kita menduga-duga. Iya. KIB, PKB, PDIP, kemudian Nasdem, PKS, Demokrat seakan-akan akan Iya. bersatu. Nah, gimana peta koalisi? Saya pikir peta koalisinya dengan adanya deklarasi Nasdem ini, dengan diasumsikan bahwa Nasdem akan bersama PKS dan Demokrat. saya pikir ini lebih dari 2 pasang yang akan bertanding. Itu tadi. PDIP, Hmm. KIB, KIB, Kebangkitan Indonesia Saya Raya dan grup ini. grup ini. 4 dong. 4 bisa aja. 4 kan? Kalau PDIP, Kalau tidak ada yang melebur ya. ya berarti bisa 3 bisa 4. Bisa Kalau 3, PDIP bisa 4. gabung atau Yes. apa sebagainya. Kalau 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 menurut saya ya, kalau 2 pasangan ada ya 2 pasangan dengan sejarah polarisasi di Indonesia yang walaupun ada semangat untuk menghilangkan polarisasi akibat politik identitas dan sebagainya, saya pikir kalau 2 pasangan Pak Anies akan diuntungkan. Jadi kalau 2 pasangan Pak Anies akan melenggang satu kutub sendiri. Yes. Jadi masih ada polarisasi dong. Nah, ya, kalau 2 pasangan. Kalau 2 pasangan. Kalau 2 Kalau pasangan. 4 ceritanya beda. Kalau 2 pasangan dengan iterasi sejarah iterasi politik ya, kekuatan politik bahwa tidak ada yang langgeng selama 2 periode, lebih dari 2 periode, maka sangat mungkin Ini diuntungkan. Anies diuntungkan dalam periodisasi ini. Tetapi kalau lebih dari 3 atau 4 pasangan, maka ada survei-survei terakhir ini sebenarnya jumlahnya flat, nggak ada yang mendominasi. Si 4 ini. Yes, gitu. Karena terdistribusi merata dan kemudian nanti di putaran kedua baru akan ada Pola-pola tertentu. Pola tertentu. Jadi gamenya akan beda nih. yes. Siap Kang Henry, kawan-kawan semua, kita masih menanti nih berita-berita setelah ini. Kita akan lihat bagaimana perkembangan deklarasi Pak Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Kita Insat akan terus mengikuti dan terus mengupdate. Sekian dari saya, Ridwan Sayyid Ahmad, Henry Baskoro, Instat TTD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.